Nah, baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan external environment atau lingkungan eksternal dari organisasi sendiri. Nah, lingkungan eksternal sendiri adalah semua elemen di luar dari organisasi yang turut juga memengaruhi organisasi tersebut. Di mana yang biasanya dipengaruhi itu bisa memengaruhi kinerja dan juga keberlangsungan dari organisasi sendiri. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu task environment dan juga general environment. Nah, kita akan membahas satu-satu dari kedua lingkungan tersebut. Jadi, task environment sendiri adalah lingkungan yang berdampak langsung atau berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari atau operasional perusahaan. Di mana task environment sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada customer atau pelanggan, di mana mereka lah yang memegang kunci penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi karena mereka yang membeli produk atau jasa dari organisasi. Yang kedua ada suppliers, yaitu pemasok di mana mereka yang menyediakan kebutuhan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang ketiga sendiri ada kompetitor atau pesaing di mana mereka juga berusaha untuk mengengage atau merebut atau mengambil pelanggan yang sama dengan kita. Dan yang terakhir ada labor market atau pasar tenaga kerja, di mana ini berhubungan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan juga terampil dalam suatu organisasi. Jadi task environment sendiri adalah lingkungan yang berhubungan secara langsung dengan operasi atau aktivitas sehari-hari dari perusahaan. Oke, selanjutnya ada yang namanya general environment, di mana general environment ini memengaruhi organisasi bukan secara direct atau secara langsung, tetapi dia menimbulkan atau dampaknya sendiri itu besar dan juga dalam jangka yang panjang. Nah, general environment sendiri memiliki 6 dimensi, yaitu yang pertama ada internasional, ini berkaitan dengan faktor global seperti pasar luar negeri dan juga regulasi internasional dan juga misalkan kompetitor global. Untuk contohnya misalkan aturan GDPR atau GDPR Uni Eropa yang memengaruhi Google dan juga Facebook. Yang kedua sendiri ada aspek atau dimensi teknologikal, di mana ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang bisa mengubah cara bisnis berjalan. Di mana untuk contohnya sendiri kalau dapat kita lihat yaitu e-commerce dan juga digital membership. Nah, selanjutnya yaitu ada sosiokultural, di mana ini berkaitan dengan nilai sosial, budaya, gaya hidup, dan juga demografi. Di mana untuk contohnya misalkan kebiasaan belanja sebuah keluarga, kebiasaan belanja keluarga di misalkan Costco atau sebagainya. Yang keempat ada dimensi ekonomik, di mana ini berkaitan dengan kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, bunga, resesi, daya beli, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek legal politikal, di mana ini berkaitan dengan regulasi atau undang-undang atau kebijakan pemerintah seperti regulasi pajak, UMR, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu natural, di mana ini berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan juga sumber daya alam. Dapat dilihat pada gambar, di mana ini adalah salah satu contoh penerapan teori external environment dalam perusahaan nyata, yaitu Costco Wholesale Corporation, di mana diagram ini menunjukkan adanya task environment dan juga general environment, di mana artinya perusahaan ini selalu atau organisasi selalu dipengaruhi oleh dua lapis lingkungan eksternal, di mana sebelah kirinya itu ada task environment dan sebelah kanan general environment, di mana task environment berdampak secara langsung pada aktivitas perusahaan, sementara general environment tidak berdampak secara langsung namun dampaknya besar dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Perkenalkan, nama saya Feza Zaira Firly Putri dengan NIM 142251297. Di sini saya akan menjelaskan tentang the organization environment relationship atau hubungan organisasi dan lingkungan. Nah, hubungan organisasi dan lingkungan ini sendiri isinya adalah organisasi yang sangat peduli pada lingkungan eksternal karena lingkungan tersebut menciptakan ketidakpastian bagi manajer. Untuk tetap bertahan dan berhasil, organisasi ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar perusahaan. Ada beberapa poin. Yang pertama ada ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini sendiri terjadi karena ketika manajer tidak memiliki informasi yang cukup untuk memahami dan memprediksi perubahan lingkungan. Ini dipengaruhi oleh ada dua hal. Yang pertama, jumlah faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi, dan yang kedua ada kecepatan perubahan faktor-faktor tersebut. Semakin banyak faktor, semakin banyak perubahan, semakin tinggi ketidakpastian. Contoh, perusahaan TV kabel menghadapi ketidakpastian tinggi karena banyak orang yang beralih ke layar streaming seperti Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus,
Nah, sebaliknya, industri yang stabil seperti pengolahan makanan biasanya menghadapi ketidakpastian rendah. Kedua, ada dimensi lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari beberapa dimensi utama. Yang pertama ada internasional, yaitu peristiwa dan peluang bisnis dari luar negeri. Yang kedua ada teknologi, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada sosial budaya, nilai norma, kebiasaan dan demografi masyarakat. Yang keempat ada kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Nah, yang kelima ada hukum politik, peraturan pemerintahan, dan aktivitas politik. Yang keenam ada alam atau natural, sumber daya alam, dan isu lingkungan seperti pengurangan sampah plastik sekali. Poin selanjutnya ada di bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis. Untuk menghadapi ketidakpastian, manajer melakukan pemantauan lingkungan, biasa disebut boundary spanning, melalui bisnis intelijen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Sumber informasi meliputi internal personal atau diskusi dengan karyawan, eksternal personal, relasi dengan pelanggan atau supplier, internal organisasi, laporan perusahaan, dan eksternal organisasi, berita, laporan industri, dan database. Selanjutnya ada mempengaruhi lingkungan. Selain beradaptasi, perusahaan juga berusaha mempengaruhi lingkungan, misalnya melalui lobby politik. Contohnya, Amazon menghabiskan jutaan dolar untuk lobby pemerintah. Perkenalkan, namaku Joshua Mario dengan nomor NIM 142251302. Kali ini aku pengen ngebahas tentang the internal environment corporate culture. Corporate culture adalah kumpulan nilai, norma, dan asumsi bersama yang membantu perilaku karyawan serta cara perusahaan berinteraksi dengan dunia luar. Budaya ini bekerja pada dua tingkat. Yang pertama ada artefak yang terlihat dan yang tidak dapat terlihat. Pemimpin memegang peran sentral dalam bentuk budaya ini. Teladan yang buruk dapat menciptakan lingkungan yang tidak etis. Sementara, kepemimpinan yang positif mampu membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat. Ketika budaya cocok dengan strategi perusahaan, organisasi akan memiliki identitas unik yang sulit dikalahkan oleh pesaing. Yang pertama ada simbol. Simbol merupakan bahasa nonverbal dalam bentuk objek, tindakan, atau peristiwa yang secara dinamis menyampaikan nilai-nilai utama sebuah organisasi kepada para anggotanya. Melalui simbol fisik seperti tata letak ruang kerja terbuka atau pembaruan fasilitas kantor, seseorang pemimpin dapat melakukan transformasi budaya secara nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh Mindy Grossman di HSN Inc. Tindakan sederhana seperti membangun furnitur rusak dan merenovasi gedung bukan sekedar perbaikan fasilitas, melainkan simbol kuat yang mengkomunikasikan mengubah persepsi dan semangat kerja di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada stories. Story adalah narasi berdasarkan peristiwa nyata yang sering diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Story membantu melambangkan visi dan nilai-nilai perusahaan serta membantu karyawan mempersonalisasi dan menyerapnya. Sebuah cerita yang sering diceritakan di UPS berkaitan dengan seorang karyawan yang tanpa izin memesan Boeing 737 tambahan untuk memastikan pengiriman hadiah Natal sampai pada tepat waktu yang tertinggal di tengah kesibukan liburan. Menurut cerita tersebut, daripada menghukum pekerja tersebut, UPS justru menghargai inisiatifnya. Dengan menceritakan kisah ini, pekerja UPS menjelaskan bahwa perusahaan mendukung komitmennya terhadap otonomi pekerja dan layanan pelanggan. Yang ketiga, ada heroes. Heroes adalah sosok panutan yang menjalankan nilai-nilai, karakter, dan atribut budaya perusahaan dalam tindakan nyata. Keberadaan panutan ini sangat krusial karena warisan mereka tetap mampu mempengaruhi budaya organisasi bahkan setelah mereka tiada. Sebagaimana Steve Jobs yang menjadi simbol inovasi dan pengambilan risiko di Apple. Estafet kepemimpinan kepada figur seperti Tim Cook menunjukkan pentingnya memilih penerus yang berkomitmen menjaga budaya keunggulan agar tetap lestari. Dengan memelihara perilaku dan nilai-nilai yang dicontohkan panutan, organisasi dapat mempertahankan identitas uniknya dan memastikan bahwa standar kerja yang tinggi tetap menjadi napas utama perusahaan di masa depan. Kemudian, keempat ada slogan. Slogan adalah frasa ringkas yang dirancang untuk menyampaikan nilai-nilai utama dan makna khusus organisasi kepada karyawan maupun customer secara efektif. Penggunaan slogan seperti pada Disney atau Ritz-Carlton menjadi komitmen budaya yang nyata dalam membantu standar pelayanan dan perlakuan terhadap manusia di dalam bisnis. Selain melalui slogan lisan, nilai-nilai inti ini juga sering diformalkan melalui pernyataan misi tertulis
atau konstitusi perusahaan yang disusun secara kolaboratif. Dengan adanya pernyataan publik yang jelas, perusahaan tidak hanya memberikan panduan operasional dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat budaya demokrasi dan keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi dalam menjaga visi bersama. Kemudian, yang terakhir ada seremoni. Seremoni merupakan kegiatan terencana yang berfungsi sebagai instrumen strategis bagi manajer untuk merayakan pencapaian penting, mempererat ikatan antar karyawan, serta memberikan penghormatan kepada orang yang telah berjasa dalam organisasi. Melalui peristiwa simbolis yang berkesan, seperti peluncuran pesawat khusus Lone Star One oleh Southwest Airlines untuk menandai sejarah perusahaan. Upacara mampu menciptakan narasi visual yang kuat mengenai tonggak sejarah dan kebanggaan bersama. Dengan menghadirkan momen-momen dramatis ini, perusahaan secara efektif mentransformasikan nilai-nilai abstrak menjadi pengalaman nyata yang emosional, sehingga budaya organisasi tetap hidup dan melekat kuat dalam ingatan setiap anggotanya. Nama saya Hamzah Rafif Sanusi, NIM 142251300. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai types of culture berdasarkan buku The Understanding of Management. Budaya organisasi merupakan sistem dan nilai norma yang bersamaan yang membentuk cara anggota organisasi berpikir dan bertindak. Terdapat 4 budaya utama, yaitu adaptive culture, achievement culture, involvement culture, dan consistency culture. Yang pertama, adaptive culture, yaitu budaya yang menekankan pada fleksibilitas dan kemampuan merespons perubahan lingkungan perusahaan dengan budaya. Budaya ini cenderung inovatif dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Contohnya adalah Netflix yang dulu bertransformasi dari layanan penyewaan DVD menjadi platform streaming digital, serta ada Gojek juga yang terus mengembangkan berbagai layanan digital sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang kedua ada achievement culture yang berfokus pada pencapaian target dan hasil yang terukur kinerja dinilai berdasarkan produktivitas dan keberhasilan mencapai tujuan strategis. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan seperti Samsung yang sangat kompetitif dalam inovasi produk, dan Toyota yang menekankan efisiensi dan pencapaian kualitas produksi secara konsisten. Kemudian untuk yang ketiga, involvement culture, itu menekankan partisipasi dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan. Contohnya ada pada Google yang dikenal mendorong karyawan untuk menyampaikan ide-ide yang inovatif serta membangun budaya kolaboratif dalam tim kerja. Dan yang keempat ada consistency culture yang berorientasi pada stabilitas nilai inti yang kuat serta standar operasional yang jelas. Contohnya ada pada McDonald's, restoran yang cukup kita kenal yang selalu menjaga standar pelayanan dan kualitas produk yang sama di seluruh cabangnya di dunia. Serta perusahaan perbankan, kita sebut saja seperti Bank Mandiri yang menerapkan prosedur operasional yang ketat demi menjaga keamanan dan stabilitas layanan. Secara keseluruhan, 4 jenis budaya ini menunjukkan bahwa budaya organisasi itu sangat mempengaruhi strategi, kinerja, dan daya saing perusahaan di pasar. Oke, kali ini kita akan bahas tentang shaping corporate culture for innovative response, yaitu bagaimana perusahaan bisa membentuk budaya organisasi supaya bisa inovatif dan cepat merespon perubahan. Budaya organisasi itu penting banget karena bisa menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan berbakat. Selain itu, budaya juga membantu perusahaan menghadapi perubahan lingkungan, menemukan peluang baru, dan menyelesaikan masalah organisasi. Budaya yang baik menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, kreativitas, dan inovasi. Tapi manajer itu tidak boleh hanya fokus pada nilai budaya saja. Mereka juga harus memperhatikan kinerja bisnis. Jadi perusahaan harus menyeimbangkan antara nilai organisasi dan nilai hasil kerja. Selanjutnya adalah the managing the high performance culture, yaitu bagaimana sih perusahaan bisa mengolah budaya kerja yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang memperhatikan 2 hal, yaitu nilai budaya dan hasil bisnis. Ada 4 tipe organisasi. Yang pertama adalah organisasi yang fokusnya pada hasil tapi mengabaikan nilai budaya.
Ini bisa berhasil sementara tapi sulit bertahan lama. Yang kedua adalah organisasi dengan kinerja tinggi dan budaya yang kuat. Ini yang paling ideal karena perusahaan mencapai target sekaligus menjaga nilai organisasi. Yang ketiga, organisasi dengan kinerja rendah dan budaya yang lemah yang biasanya gagal. Yang keempat, organisasi dengan budaya yang kuat tapi kinerja rendah sehingga tetap tidak efektif. Target perusahaan adalah pencapaian keseimbangan antara nilai dan kinerja. Selanjutnya adalah culture leadership, yaitu bagaimana sih peran pemimpin dalam membentuk dan menjaga budaya organisasi. Pemimpin budaya adalah pemimpin yang menentukan nilai organisasi, memberi contoh lewat tindakan, dan mengarahkan perilaku karyawan sesuai budaya perusahaan. Jadi ada dua peran utama culture leader. Yang pertama itu adalah menjelaskan visi dan nilai organisasi dengan jelas agar karyawan itu bisa memahami tujuan perusahaan. Yang kedua, memastikan aktivitas kerja sehari-hari sesuai dengan nilai budaya, termasuk sistem kerja dan penghargaan. Karena tindakan lebih penting daripada kata-kata. Jadi pemimpin memiliki peran besar dalam menciptakan budaya kerja yang kuat dan mendukung kesuksesan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Natsmi Kusoi Zufar dengan NIM 142251308. Next, yang terakhir, di sini saya akan membahas studi kasus Gojek terkait lingkungan organisasi dan budaya perusahaan. Dari sisi external environment, Gojek memiliki task environment seperti pelanggan, driver, dan UMKM yang mendukung operasionalnya. Selain itu, Gojek juga menghadapi pesaing seperti Grab, sehingga perusahaan harus terus berinovasi. Di sisi general environment, perkembangan teknologi, internet, dan perubahan gaya hidup digital masyarakat membantu pertumbuhan Gojek. Namun, hal ini menciptakan environmental uncertainty karena persaingan dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, Gojek beradaptasi dengan mengembangkan berbagai layanan seperti GoFood dan juga GoPay agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi internal, Gojek memiliki corporate culture yang kuat. Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, menjadi simbol kepemimpinan inovatif. Budaya kerja Gojek juga mendukung kreativitas kerja dan inovasi. Gojek memiliki adaptability culture karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, serta achievement culture yang fokus pada pencapaian dan pertumbuhan. Jadi intinya, keberhasilan Gojek dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan membangun budaya organisasi yang inovatif. Sekian, terima kasih.